Ini situasi terkini kebakaran yang terjadi di Langgapura. Saat ini petugas pemadam kebakaran tengah berusaha untuk memadamkan sisa-sisa api. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama rekan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, rumah permanen di Langgapura dilalap si jago merah. Kebakaran menghanguskan kembali terjadi di Jalan Kutit Gang Kelana Langgapura Kemiling, Bandar Lampung pada Minggu 16 April 2023. Akibatnya satu unit rumah permanen hangus dilalap si jago merah. Diketahui bangunan tersebut yang terbakar merupakan milik dari korban yang bernama Supriyatno. Anak korban Soinal mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul jam 10.30. Menurutnya saat peristiwa kebakaran terjadi dirinya sedang berada di rumah sakit lantaran orang tuanya sedang dirawat. Menurut Zainal, sumber api ini bermula dari percikan arus pada terminal listrik di ruang tengah rumahnya. Api tersebut kemudian semakin membesar dan menghanguskan rumah tersebut. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, terlihat 4 unit mobil pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api. Tampak pula aparat TNI dan kepolisian yang mengamankan sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga di sekitar lokasi pun ikut membantu petugas untuk membantu memadamkan si jago merah. Dan pada akhirnya, api berhasil dipadamkan sekitar pukul jam 11.45 bagian Indonesia Barat. Dan pukul 10.40 laporan dari warga masyarakat dan juga warga Dinas, kita menerjunkan 4 unit kendaraan pemadam kebakaran, kemudian 1 unit mobil supply. Untuk unit yang terbakar apa? Pokok yang terbakar, Pak? Satu buah rumah, kebetulan posisi rumah ini di depannya ada gudang, kemudian di belakang gudang ini jadikan tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya ini yang terbakar. Oh, jadi untuk gudangnya isinya apa sih, Pak? Sementara ini gudang yang sudah lama tidak terpakai, informasi dari masyarakat pada segudang tubuh. Oh, Pak, kalau dari kronologi sendiri, Pak, dari yang kita dapat itu seperti apa sih, Pak, kebakaran? Berdasarkan informasi saksi mata, kebetulan yang ada di rumahnya adalah anaknya 2 orang. Informasi akibat mati lampu, ada arus pendek listrik yang digunakan menggunakan genset. Jadi korsleting listrik, Pak, ya? Dari korsleting listrik. Tadi saat kejadian dalam kondisi rumah ada orang atau tidak ada orang, Pak? Ada orang 2 orang anak yang sedang ada di rumah. Nah, untuk kondisi dari rumah sendiri seperti apa kondisi rumah? Kondisi yang terbakar hampir 90% hangus terbakar. Tapi nggak ada korban jiwa ya, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Yang dikerahkan untuk personil ada berapa? Kita dari 4 kendaraan, 3 unit pemadam kebakaran, 1 unit mobil supply, ada 15 personel. Pimpin apel gabungan, Irjen Pol Helmi Santika siapkan penembak jitu di titik rawa. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika siaga penembak jitu di setiap titik rawan. Hal tersebut diungkapkan saat memimpin apel gabungan tim khusus anti bandit TK 308 Presisi Polda Lampung dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apel tersebut diikuti seluruh jajaran TK 308 dari 15 Polres atau Polda Lampung yang dilaksanakan di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 15 April 2023 malam. Dalam apel tersebut juga turut dihadiri pejabat utama Polda Lampung, pimpinan media cetak dan online Lampung, serta 450 personel gabungan yang terdiri dari TK 308 Presisi, Polda Lampung dan Polres tahun ajaran BIMOV
Samapta dan juga personil Polairut. Ia juga mengatakan Tegap 308 ini dibentuk agar memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat yang menginginkan kenyamanan. Ia menuturkan dari data tersebut semua harus tertantang, harus serius dan juga harus fokus dalam upaya menjawab apa yang menjadi keresahan di masyarakat. Ia menjelaskan Polri khususnya Polda Lampung harus bisa bersama-sama dengan masyarakat bahu-membahu dan juga bermitra dengan satuan TNI untuk menciptakan keamanan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, jelasnya masyarakat baik wilayah Sumatera maupun Pulau Jawa ini menuju Lampung, Provinsi Lampung untuk melaksanakan mudik dan melaksanakan Lebaran harus dengan tentram dan damai. Berita selanjutnya datang dari pengurus Bapilo Lampung Utara yang dikukuhkan. Ketua Bapilo Partai Gerindra Lampung Ahmad Giri Akbar mengukuhkan kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Lampung Utara. Dalam kesempatan itu Giri Akbar mengatakan bahwa Bapilo Partai Gerindra adalah badan pemenangan teknis Partai Gerindra. Lebih lanjut, Giri juga mengatakan bahwa Gerindra memantapkan komitmen untuk memenangkan pemilih legislatif hingga sukses dan mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden dalam kontes Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa Bapilo Gerindra Lampung Utara ini merupakan Bapilo Kabupaten pertama yang dikukuhkan dirinya. Ia berharap Bapilo Gerindra Lampung dapat menjalankan roda organisasi dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan seluruh tingkat partai. Sementara itu, Ketua Bapilo Partai Gerindra Lampung Utara M. Yusrizal ST mengaku bahwa setiap waktu yang lama menjadi sejarah penting di mana dirinya menjadi pengurus Bapilo Partai Gerindra Lampung Utara. Setelah Bapilo Partai Gerindra Lampung Utara ini dikukuhkan, Yusrizal meminta petunjuk dan arahan kepada seluruh jajaran Partai Gerindra di pusat dan Provinsi Lampung untuk berkoordinasi dengan baik antara pengurus Bapilo Kabupaten dan Provinsi. Di tempat yang sama, Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Utara Foruk Daniel mengatakan bahwa dengan dikukuhkannya Bapilo Partai Gerindra Lampung Utara ini merupakan kemajuan yang signifikan. Berita selanjutnya, gelar sosialisasi IPWK di Waidadi, anggota DPRD Provinsi Lampung sampaikan update perkembangan tanah. Anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PDI Perjuangan Apriladi gelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila pada Jumat 10 Maret kemarin di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Apriliati menyampaikan awal mula ia direses di Waidadi pada 2015 silam, banyak warga yang mengeluhkan lahan rumah yang masuk lahan pemerintah Provinsi Lampung. Melihat hal itu, Apriliati mengatakan bahwa ia memiliki sejarah tersendiri untuk masyarakat Waidadi. Dalam kesempatan IPWK itu juga Apriliati memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpecah belah. Selanjutnya, Apriliati secara status tanah sudah dilepas Pemprov, selanjutnya bisa mengurus sertifikat melalui prosedur yang ada. Menurutnya, perjuangan hak masyarakat dalam mengurus kepemilikan tanah atau sertifikat ini merupakan keharusan karena bagian dari nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, dari kesempatan masyarakat menyambut baik kedatangan Apriliati, mengingat jasa legislator PDI Perjuangan di tahun 2015 lalu berhasil memperjuangkan lahan tanah Waidadi yang diduduki masyarakat seluas 89 hektar dilepas oleh Pemprov Lampung.
Bersama kegiatan sosialisasi ini, Apriliati juga Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini memberikan bantuan kepada pengurus musola setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu menghadirkan 2 orang narasumber. Narasumber pertama Ustadz Suparman Abdul Karim dan Ibu Tahura Malago yang juga menerangkan pentingnya Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berita selanjutnya datang dari BKIPM Lampung dan Alimin Abdullah serahkan bantuan ikan segar kepada warga di Lampung Utara. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan juga Keamanan Hasil Perikanan Lampung melaksanakan kegiatan Bulan Mutu Karantina tahun 2023 di Desa Belambangan, Belambangan Pagar, Lampung Utara, Provinsi Lampung pada Minggu 16 April 2023. Dihadiri oleh Kepala Pusat Karantina Ikan Insinyur Teguh Sumodro, anggota Komisi 4 DPR RI Alimin Abdullah, juga Kepala BKIPM Lampung Ashari Syarif, serta sekitar 300 warga yang juga penyelenggaraan Bulan Mutu Karantina di tahun ini dengan tema Peran BKIPM dan juga Penjamin Ikan Sehat Bermutu dan Bebas Mikroplastik. Dalam sambutannya, Kepala Desa Belambangan Pagar Hapison juga mengatakan sebagian mendapat memberikan manfaat ke depannya di Kecamatan Belambangan Pagar. Harapan kami mendapatkan kebaikan untuk semua dalam menjalankan amanah. Alimin Abdullah juga mengatakan anggota DPR Komisi 4 ini juga menyampaikan kepada masyarakat pentingnya makan ikan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan sekaligus menekan angka stunting. Selain itu, pelaksanaan BMK di Kabupaten Lampung Utara ini merupakan hal yang tepat karena secara umum Lampung Utara merupakan wilayah perkebunan dan juga pertanian. Pihaknya berterima kasih kepada BKIPM dan juga KKP yang telah melaksanakan kegiatan BMK dalam bentuk bakti sosial berupa pemberian ikan sehat bermutu. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Balai KIPM Lampung dan juga KKP yang telah melaksanakan kegiatan BMK di Lampung Utara dan berharap kegiatan seperti BMK dan kegiatan lainnya dapat terus dilanjutkan. Adapun pembagian ikan segar dan sehat bermutu sebanyak 1.000 paket berupa ikan nila segar yang juga terdiri dari 2 desa, Desa Belambangan dan juga Desa Tanjung Iman, Belambangan Pagar, Lampung Utara. Kegiatan ini diawali oleh koordinasi dengan anggota DPRD Lampung Utara dan tenaga ahli Komisi 4 DPR RI diperoleh data usulan penerima dengan kriteria masyarakat pedagang asongan, petani, buruh harian lepas, anak-anak stunting, dan masyarakat pembudidayaan ikan yang berada di Kecamatan Belambangan Pagar. Melalui sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah, acara dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan harapan. Berita selanjutnya, promo buy one get one minuman dukan kekinian di Telembung, Indonesia. Telembung Indonesia cabang Wai Halim hadirkan promo buy one get one selama bulan Ramadan. Owner Telembung Indonesia Wawan Kurniawan mengatakan promo buy one get one ini bisa didapatkan dengan pembelian langsung di outlet Telembung Indonesia cabang Wai Halim yang beralamatkan di Jalan Kimaja nomor 81 Wai Halim. Promo buy one get one ini tidak berlaku di Telembung Indonesia cabang Labuan Ratu. Di promo buy one get one ini, konsumen bebas membeli minuman apa saja minimal 10.000. Lalu konsumen akan mendapatkan gratis es dugan tradisional large dan dugan Nusantara large. Syarat yang mendapatkan promo buy one get one ini harus follow Instagram @telembung.indonesia. Selain memberikan promo, Telembung Indonesia juga menghadirkan promo baru es krim Thailand, yakni es krim rasa buah durian, alpukat, dan buah naga yang diberi tambahan jeli dan kacang. Yang mana ini disajikan di atas batok kelapa. Namun es krim ini hanya ada di event Sekeli Lampung Fest Transmart Lampung tanggal 23 sampai dengan 11 April. Telembung Indonesia adalah outlet yang menjual minuman dukan kekinian. Itu sebabnya tagline dari Telembung Indonesia adalah cara baru minum dugan.
Minuman yang dijual diantaranya adalah Yakult, Koko Regular yakni Dugan di Empur Yakult, Orange Koko Large yakni Dugan dicampur jeruk, Avocado Large yakni Dugan dicampur alpukat, Durian Koko Large yakni Dugan dicampur durian, Pure Koko yakni Dugan murni, Basic Koko Large yakni Dugan dengan tambahan gula dan susu premium, Es Dugan Nusantara yakni Dugan dengan campuran gula dan susu biasa, Es Dugan Nusantara tradisional, Dugan dengan campuran gula aren, dan semua minuman itu bisa dicampur dengan daging Dugan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.